Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan mujizat terjadi. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-31 sampai dengan yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini dari Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus bertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam renungan kita hari ini saya berikan tema bagi kita, berhati-hatilah. Mengapa Bapak Ibu saya berikan tema berhati-hatilah? Karena kita akan merenungkan bagaimana Yesus kembali mengingatkan bahwa ada hal yang harus perlu kita ketahui di dalam kehidupan ini. Berawal dari Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Dan ketika itu orang-orang Farisi yang tidak menyukai kehadiran Yesus melihat bagaimana mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus, sehingga mereka berkata dan menghujat apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan ketika perkataan itu dilontarkan, Yesus memberikan pengajaran yang berharga kepada orang-orang pada zaman itu, bahkan pada saat kita, pada saat ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita akan merenungkan bagaimana Yesus menegur bahkan mengingatkan setiap orang yang percaya, bahkan yang belum percaya, supaya boleh berhati-hati di dalam berbicara. Kita melihat di ayat yang ke-31 dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Yesus mengingatkan bagaimana hujatan yang boleh disampaikan oleh orang Farisi yang tidak menyukai kehadiran Yesus Kristus, yang boleh berkuasa menyembuhkan orang yang sakit, yang menyembuhkan yang kerasukan, yang lumpuh dipulihkan. Namun orang-orang Farisi mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Yesus adalah perbuatan iblis, bukanlah pekerjaan Roh Kudus, bukanlah atas kuasa yang dimiliki oleh Yesus Kristus yang datang dari surga ke dunia ini sebagai penebus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus tidak marah ketika dihujat oleh orang-orang Farisi, namun Yesus mengingatkan supaya mereka berhati-hati,
supaya kita juga sebagai orang percaya berhati-hati dalam berbicara, dalam bertingkah laku, dalam menilai setiap apa yang boleh dilakukan oleh Yesus Kristus. Yesus tidak marah ketika orang Farisi mengatai dia, menyebut perbuatannya adalah perbuatan iblis, karena Yesus tahu mereka belum mengenal siapa Yesus. Yesus adalah Mesias yang datang, Sang Juru Selamat yang boleh membawa penebusan bagi setiap orang yang percaya. Namun di dalam nubuat yang boleh disampaikan bahwa akan ada penolakan yang terjadi, yaitu adalah orang-orang Farisi yang boleh menolak kedatangan Yesus Kristus. Namun dengan tegas hari ini akan merenungkan bahwa mulut kita perlu kita jaga. Karena ketika kita tidak menjaga mulut kita, menjaga perkataan kita, maka akan menghasilkan dosa yang luar biasa dalam hidup kita. Dikatakan tadi Bapak Ibu dalam ayat 31 bahwa ada hujan yang tidak dapat diampuni, yaitu menghujat pekerjaan Roh Kudus. Dikatakan yang ke-32, 32, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini, tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Bapak Ibu yang terkasih, berhati-hatilah di dalam berbicara bahkan berkata-kata. Dalam kehidupan kita sehari-hari bersama dengan tetangga kita, saudara kita, sahabat kita, bahkan orang lain di sekitar kita. Ketika kita tidak berhati-hati dalam berbicara, berkata-kata, bisa jadi perkataan yang keluar itu akan menyinggung hati saudara kita, bahkan membenci kita. Namun Yesus hari ini berkata kepada kita, ada hal yang lebih daripada itu yang perlu kita jaga. Ketika orang Farisi menghujat Yesus, itu masih dapat diampuni karena mereka belum mengenal siapa Yesus Kristus. Tetapi ketika seseorang menghujat Roh Kudus, maka itu adalah dosa yang sangat besar dan itu tidak akan dapat diampuni, baik dalam kehidupan kita sekarang, bahkan nanti di dalam kehidupan kali yang kedua Yesus datang ke dunia ini, mengangkat kita, membawa orang-orang yang percaya kepadanya. Di situ pun tidak akan dapat diampuni. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, apapun yang kita alami saat ini, apapun yang sedang kita rasakan saat ini, tetaplah jaga perkataan kita. Jangan dalam kesusahan yang kita alami, kita tidak bisa menjaga mulut kita. Kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk, yang menghujat Roh Kudus. Karena kita merasa Roh Kudus tidak memimpin kehidupan kita, sehingga kita menghujat Roh Kudus tersebut. Ini adalah suatu perbuatan yang melanggar kehendak Allah. Kita akan didesak dan kita akan dihukum atas setiap pelanggaran kita ini. Namun mari Bapak Ibu dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami, kita tetap berseru kepada Tuhan. Ketika apa yang kita rindukan belum terjawab, mari kita koreksi kehidupan kita. Apakah kita sudah layak menerima hal tersebut? Dan apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya meminta kepada Yesus Kristus, sehingga apa yang kita rindukan boleh terjadi dalam hidup kita. Kalaupun Yesus belum menjawab, Allah yang kita sembah belum menjawab apa yang kita rindukan, jangan pernah sesekali menghujat perbuatan Roh Kudus. Maka kita akan mendapat hukuman yang setimpal dengan apa perbuatan kita. Tidak ada kata ampun dalam setiap pelanggaran itu. Kami sebagai orang percaya hari ini firman Tuhan mau mengajak kita berhati-hatilah. Biarlah perkataan yang keluar dari mulut bibir kita adalah perkataan yang baik. Jikalau kita baca ayatnya yang ke-35 dikatakan, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pemeliharaan-Nya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pemeliharaan-Nya yang jahat. Bapak Ibu saudara terkasih, mari koreksi hidup kita. Apakah kita sudah orang yang baik? Apakah kita sudah menghidupi kehidupan Yesus Kristus dalam hidup kita, melakukan kehendak Bapa yang di surga, atau belum? Jikalau kita masih belum, mari Bapak Ibu buatkan hidup kita supaya kita dimampukan ditolong Yesus Kristus, boleh melakukan hal-hal yang baik, mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam dosa
yang menghujat Roh Kudus, sehingga kita tidak akan menerima pengampunan walaupun dalam kehidupan kali yang kedua. Oleh karena itu, saudara kasih, saya mengajak kita berhati-hatilah, biarlah hidup kita senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan kita tidak menghujat Roh Kudus, namun senantiasa memuliakan pekerjaan Roh Kudus, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat setiap perkataan, tindakan, maka mulut, bibir kita yang boleh senantiasa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari berhati-hatilah, jangan biarkan si iblis boleh mengecoh kehidupan kita sehingga kita jatuh ke dalam dosa itu. Tapi biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kita, menuntun kita untuk melakukan kehendak Allah, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan, hidup kita semakin berlimpah berkat yang daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan hari ini yang mengingatkan kami supaya kami berhati-hati, tidak sembarangan dalam berkata-kata. Walaupun kami mengalami kesulitan, kami tidak akan bersyukur kepada Tuhan, bukan menjadi menghujat Roh Kudus, karena itu adalah suatu perbuatan dosa yang sangat luar biasa yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Tuhan, jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa yang tidak dapat diampuni tersebut, tapi mampukan kami untuk senantiasa terus boleh berseru kepada Engkau dan boleh terus merasakan pekerjaan Roh Kudus terjadi dalam hidup kami, dan kami senantiasa memuliakan nama Tuhan Allah, dan berkat Tuhan semakin melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita.